Card prides itself on Recording in using progress. technology to improve the standard of living for humankind, utilizing water to promote healthy living. The company Oke, halo. Selamat malam Bapak Ibu. Jumpa kembali di Terahertz Web Talk ya, di Zoom Terahertz yang kami adakan rutin setiap hari Rabu pukul 19.30 ya Bapak Ibu, seperti biasa. Nah, saya mau ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini, yang baru pertama kali bergabung, selamat bergabung ya. Dan yang sudah sering rutin ikut acara kami, ya terima kasih banyak, masih tetap setia. Oke, malam hari ini kemungkinan besar eh, saya akan sendiri aja, karena Pak Bernard sedang ada tugas di luar kota. Oke, gak apa-apa ya, kita langsung mulai aja. Nah, Bapak Ibu yang belum tahu kami dari Terahertz, ya. Terahertz Indonesia tepatnya. Jadi Terahertz ini adalah eh, perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, Bapak Ibu. Ya, kami punya alat-alat kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan, ya, dan kita punya ada makanan atau suplemen kesehatan juga, gitu. Oke, mungkin saya kenalkan lebih jauh tentang company-nya. Pertama, Terahertz itu ada di Malaysia, Bapak Ibu. Ya, jadi induk perusahaan kami ada di Malaysia, lalu sudah sekitar 4 tahun expand ke Indonesia dan akan expand lagi ke Thailand. Nah, dari sisi legalitas kami semua sudah legal, ya. Semua jenis dokumen kami sudah daftar, yang penting-penting, ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut kalau meragukan legalitas, semua bisa dicek ya Bapak Ibu. Even sampai pajak pun kita sudah beres semua ya. Karena komitmen kami di Indonesia ini memang untuk jangka panjang Bapak Ibu. Jadi bukan seperti perusahaan-perusahaan lain yang hit and run gitu ya. Kalau kita enggak, semua legalitas beres, baru kita jalan gitu. Karena kebanyakan perusahaan-perusahaan sejenis itu biasanya jualan dulu, ya kan? Barangnya laku baru urus legalitas. Nah, kalau kami enggak Bapak Ibu ya. Kami urus dulu semua, semua sudah beres, semua sudah legal, baru kita jualan. Karena memang bos-bos kami ini memang sangat menjunjung tinggi masalah aturan ya. Jadi semua harus ikut aturan gitu. Oke, nah kantor kami ada di Pangeran Jayakarta karena baru peresmian tahun ini ya, 6 Juni kemarin. Jadi memang baru ada satu kantor aja di Indonesia, yaitu di Jakarta. Jadi Bapak Ibu yang berdomisili di daerah Jakarta dan sekitarnya, mau mampir ke kantor kami, mau lihat-lihat produknya, mau tanya-tanya produknya, mau coba produknya, boleh silakan datang ya. Tinggal janjian nanti. Oke, karena perusahaannya bergerak di bidang kesehatan, Bapak Ibu, jadi produknya juga tidak jauh-jauh dari urusan kesehatan nih, Bapak Ibu. Ya, nah kita kalau bicara tentang kesehatan pasti bicara tentang lifestyle, ya kan gaya hidup kita. Sebenarnya gaya hidup kita ini adalah investasi yang kita buat sendiri untuk masa depan kesehatan kita sendiri, ya benar kan Bapak Ibu? Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita lakukan, itu semua berdampak langsung terhadap kesehatan kita di masa mendatang. Benar nggak? Nah, ini adalah sebuah data dari WHO yang saya rasa masih cukup relevan karena saya belum dapat data yang terbarunya. Mungkin dia update setiap tahun kali ya, setahun sekali. Karena saya cek data terbarunya nggak ada. Gitu. Nah, kenapa saya ambil data ini? Karena ini kita nggak usah bacain semua. Saya bacain 5 paling atas saja ya. Ada stroke, jantung, diabetes, TBC, dan sirosis hati. Nah, dari 5 masalah ini ya, eh, 4 di antaranya ini saya lingkarin. Stroke, jantung, diabetes, dan sirosis hati. Kenapa saya lingkarin? Karena kebanyakan 4 problem ini itu berhubungan langsung dengan gaya hidup kita, Bapak Ibu. Ya, Kang, ini adalah jenis-jenis penyakit degeneratif atau penyakit yang terjadi karena yaitu tadi apa yang kita konsumsi, apa yang kita lakukan. Nah, ini yang hasil yang kita tuai nantinya.
Contoh lah yang paling gampang kan kita tahu adalah diabetes, ya kan? Gula darahnya tinggi misalkan. Ya, itu kan semua hasil dari apa yang kita lakukan sendiri sebagian besar, ya kan? Kecuali memang lahir sudah ada kelainan ya. Tapi kalau lahirnya normal, terus tiba-tiba nanti sudah umur sekian diabetes, ya berarti itu adalah hasil dari investasi yang Bapak dan Ibu lakukan sebelumnya, gitu. Karena di Indonesia sendiri, contoh yang paling gampang, minuman yang paling populer di Indonesia adalah es teh manis, betul nggak? Iya kan? Es teh manis, gitu. Nah, makanan yang paling populer adalah eh, nasi, ya kan? Nasi paling populer. Nah, kalau kita tidak menjaga pola makan kita, ya, jangankan umur di atas 60, ya, zaman sekarang ini umur di bawah 50 pun sudah banyak yang kena diabetes gitu. Ya, itu semua adalah hasil dari investasi kita gitu. Jadi, ya ini berhubungan langsung dengan gaya hidup kita masing-masing gitu. Nah, kenapa saya mau bahas tentang gaya hidup ini dan penyakit-penyakit ini? Ya, ini sangat menarik karena kebanyakan memang penyakit-penyakit degeneratif ini tidak ada obatnya ya, Bapak Ibu ya. Kayak contohnya itu diabetes. Kan nggak ada obatnya sampai sekarang, Bapak Ibu. Ya, sekali pankreasnya rusak, ya nggak bisa produksi insulin. Ya, seumur hidup harus suntik insulin, mau nggak mau, ya kan? Nah, tapi ada yang menarik. Ini ada seorang dokter dari Iran, ya. Dokter ini menulis beberapa buku. Salah satu buku yang terkenal ya, dia ada tulis bahwa saya bacain aja satu quote-nya ya, bahwa sebenarnya kita itu tidak sakit Bapak Ibu ya. Kita sebenarnya hanya haus saja. Jangan mengobati rasa haus dengan obat-obatan gitu. Nah, kenapa beliau bilang seperti ini? Karena beliau ini punya sebuah achievement atau pencapaian ya, bahwa beliau berhasil mengobati lebih dari 3.000 pasien beliau yang menderita penyakit degeneratif tadi, tetapi tidak menggunakan bahan-bahan kimia, hanya dengan menggunakan bahan yaitu air saja, gitu. Nah, apa yang beliau maksud dengan kalau haus jangan diobati dengan obat-obatan? Nah, apakah kalau kita dari luar panas-panasan haus lalu kita minum penyakit kita sembuh? Kan bukan seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya mengenai apa sih yang beliau maksud tentang kehausan di sini. Nah, sebelum penyakit-penyakit tadi itu timbul di tubuh kita ya, kan nggak mungkin Bapak Ibu nih. Misalkan hari ini saya makannya semua serba manis-manis ya. Pagi sarapannya mungkin apa ya yang manis gitu ya, roti ya, roti. Terus siang saya makan lagi yang manis lagi. Terus makan lagi dessert yang manis, es krim ya kan, minumnya es teh manis. Nanti malam makan lagi yang manis lagi. Terus mungkin tidurnya cukup pagi ya, jam 1 jam 2. Terus jam 12 tiba-tiba lapar lagi. Ya kan, late supper, makan lagi nih junk food misalkan, minumnya soda. Saya 1 2 hari seperti itu, apakah besoknya saya langsung diabetes? Kan enggak, ya kan? Butuh proses berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun baru sampai gula darah saya tidak terkendali gitu. Nah, sebelum semua tanda-tanda itu terjadi, sebenarnya kan dari awal kita sudah bisa melihat eh, kayak reaksinya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, salah satu reaksi ya bahwa ada yang salah di tubuh kita ya, itu berasal dari kulitnya dulu nih Bapak Ibu gitu. Nah, setelah saya kerja di sini ya, saya hampir meyakini bahwa sebagian besar dari kita itu menderita yang namanya dehidrasi Bapak Ibu atau kekurangan cairan tubuh ya. Nah, ini harus diluruskan dulu masalah dehidrasi Bapak Ibu. Karena saya dulu pun itu salah mendefinisikan arti kata dehidrasi. Yang saya tahu adalah dehidrasi itu dulu ya. Saya tahunya dehidrasi itu adalah di mana kondisi kalau saya merasa haus, saya tidak langsung minum ya. Mungkin misalkan saya lagi kerja, saya haus nih, aduh mau ngambil minum males nih tanggung, ya udahlah kerja dulu sampai haus banget gitu ya. Nah, itu saya bilangnya lagi dehidrasi gitu. Padahal bukan seperti itu Bapak Ibu. Ya, dehidrasi ini adalah kondisi di mana eh, tubuh kita tidak mendapat asupan cairan yang cukup dalam 1 hari gitu. Nah, contohnya kalau Bapak Ibu Google ya,
berapa sih kebutuhan cairan kita dalam suatu hari. Nah, kalau yang detail nanti akan ditanya, Bapak Ibu tingginya berapa, berat badannya berapa, ya kan pekerjaannya apa, banyak pekerjaan fisiknya atau enggak, ada olahraga atau enggak. Nah, seperti itulah. Nah, ya, kurang lebih saya itu butuh 3,6 liter satu hari, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau saya hanya mengandalkan rasa haus saya untuk minum, ya, satu hari boro-boro 3,6 liter, Bapak Ibu. Ya, saya rasa paling 2 liter aja, nggak akan sampai 3 liter. Gitu. Jadi kalau saya cuma minum mengandalkan rasa haus, walaupun saya sudah tidak merasa haus setelah minum 2 liter, ya kan, saya udah nggak ngerasa haus lagi setelah 2 liter satu harian minum. Tetapi, walaupun saya tidak merasa haus, tetapi sebenarnya tubuh saya masih kekurangan cairan sebesar 1,6 liter. Nah, kondisi ini adalah kondisi dehidrasi bagi tubuh saya. Tetapi saya nggak ngerasain itu. Karena saya biasanya minum itu hanya pada saat saya, kalau nggak selesai makan, ya kalau nggak saya haus, itu aja. Di luar itu saya nggak pernah cari minum. Nah, setelah saya tahu bahwa bukan seperti itu, ya, saya ternyata baru sadar, oh selama ini kemungkinan besar saya hidup bertahun-tahun, puluhan tahun, itu saya selalu hampir setiap hari dehidrasi, Bapak Ibu. Ya kan? Karena saya nggak tahu kebutuhan cairan saya satu hari itu berapa. Minum ya ngandalin haus aja, gitu. Sehingga ya mulailah terjadi perubahan-perubahan dalam tubuh. Nah, contoh yang paling gampang adalah itu di darah kita dulu. Nah, darah kita ini ya, kalau Bapak Ibu lihat gambar di sini, ini kandungannya 94% adalah air, Bapak Ibu. Ya. Jadi darah kita 94%-nya air, bayangkan. Seperti sirup, kalau kita masukin air banyak ke dalam sirup tersebut, sirupnya pasti akan encer, benar nggak? 94% dari sirup tersebut bisa isi air. Pasti sirupnya encer, Bapak Ibu. Tetapi kalau airnya dikurangi, pasti dia lebih pekat, benar nggak? Darah kita juga sama seperti itu. Kalau darah kita kekurangan cairan, otomatis darahnya akan lebih kental. Nah, darah yang mengental akan memperbesar resiko penyakit kardiovaskular atau resiko penyakit jantung. Gitu. Awalnya dari kekurangan cairan. Nah, kalau sudah darahnya kental, otomatis ya tekanan darah juga pasti akan melambung tinggi, sehingga risiko penyakit stroke menjadi jauh lebih tinggi juga. Di samping itu, kalau kekurangan cairan, dari dulu kita mungkin dari kecil sudah dibilang, jangan kekurangan air, nanti ginjalnya bermasalah. Nah, ini memang benar Bapak Ibu ya. Kalau kekurangan cairan, lama-lama ya ginjalnya bermasalah. Gitu. Nah, saya ada satu buah video pendek dari seorang profesor di Universitas Sao Paulo, Brasil ya. Beliau ingin memberitahu kepada kita pentingnya menjaga cairan tubuh, terutama untuk orang-orang di usia senior atau 60 ke atas nih. Ya, kita dengarkan langsung aja ya. Setiap kali saya mengajarkan kedokteran klinis kepada mahasiswa tahun keempat, saya selalu mengajukan pertanyaan berikut. Apa penyebab kebingungan mental pada lansia? Ada yang menjawab tumor di kepala, ada yang menjawab gejala awal Alzheimer. Semuanya salah. Jawabannya benar adalah diabetes yang tidak terkendali, infeksi saluran kencing, dehidrasi. Para lansia di atas 60 tahun jarang sekali merasa haus. Makanya mereka jarang minum. Ketika tak ada yang mengingatkannya untuk minum, mereka jadi rentan mengalami dehidrasi. Jika dehidrasinya parah, maka akan mempengaruhi fungsi organ seluruh tubuh. Hal ini dapat menyebabkan gangguan mental yang tiba-tiba, penurunan tekanan darah, peningkatan debaran jantung, anggina atau nyeri dada, koma, dan bahkan kematian. Kebiasaan lupa minum cairan ini dimulai pada usia 60 tahun. Ketika kita memiliki lebih dari 50% air yang seharusnya kita miliki dalam tubuh kita, para lansia ini cadangan air di tubuhnya lebih rendah lagi. Ini adalah bagian dari proses penuaan alami. Meskipun mengalami dehidrasi, mereka tidak merasa perlu minum air.
Itu karena mekanisme keseimbangan internal mereka tidak berfungsi dengan baik. Kesimpulan, orang yang berusia di atas 60 tahun mudah mengalami dehidrasi. Penyebabnya karena persediaan air di dalam tubuhnya rendah, dan mereka tidak merasakan kekurangan air. Meskipun terlihat sehat-sehat saja, namun kinerja reaksi dan fungsi kimia dapat merusak seluruh tubuh mereka. Perhatikanlah dua saran penting berikut. Pertama, biasakan minum cairan. Cairan meliputi air, jus, teh, air kelapa, susu, sup, dan buah-buahan yang kaya air, seperti semangka, melon, pir, nanas, dan jeruk. Yang penting adalah setiap 2 jam Anda harus minum cairan. Ingat ini. Kedua, peringatan untuk anggota keluarga. Sering-seringlah tawarkan minum kepada para lansia. Perhatikanlah mereka sesering mungkin. Jika Anda menyadari bahwa mereka jarang mau minum, kemudian mudah tersinggung, terengah-engah, atau kurang perhatian, ini hampir pasti merupakan gejala dehidrasi berulang. Oke, jadi yang Profesor bilang benar ya Bapak Ibu ya. Semakin kita bertambah usia, rasa haus kita akan semakin berkurang Bapak Ibu. Jadi kalau kita hanya mengandalkan rasa haus kita untuk eh, mengingatkan kita untuk minum, ya otomatis semakin tua ya semakin berkurang kebutuhan cairan kita ya. Nah, biasa kan kita tahu ada orang yang masih mudanya itu mungkin sehat-sehat terus, jarang masuk rumah sakit ya. Tetapi begitu menginjak umur tertentu, tiba-tiba langsung boom gitu, banyak penyakit ini dan itu datang semua. Nah, salah satu penyebabnya bisa jadi ini Bapak Ibu ya. Itu sudah dari lama kekurangan cairan, tiba-tiba sudah menginjak usia tertentu, makin drop lagi kebutuhan cairannya. Sehingga ya banyak penyakit yang mulai timbul. Nah, solusinya apa ya? Solusinya mau nggak mau kita harus menjadwalkan sendiri atau mengingatkan diri kita sendiri untuk minum sendiri gitu. Jangan hanya menunggu kita haus. Contohnya saya bikin peraturan untuk diri saya sendiri, sebelum jam 1 siang saya udah harus minum 2 liter gitu. Bapak Ibu beli mungkin tumbler yang 1 atau 2 liter ya. Oh, sebelum jam sekian saya udah harus habis 2 tumbler ini gitu misalkan. Ya itu harus mau nggak mau Bapak Ibu. Kalau kita mau kebutuhan cairan kita tercukupi 1 hari, harus seperti itu caranya. Kalau enggak ya pasti akan kekurangan terus gitu ya. Nah, kita nggak bisa memukul rata kalau misalkan nih kita suka baca-baca di mana misalkan gitu. Oh, 1 hari harus 2 liter minumnya. Ya, belum tentu Bapak Ibu semua orang itu 2 liter 1 hari ya. Apakah atlet yang badannya 150 kilo setiap hari olahraga minum 2 liter cukup? Nggak cukup Bapak Ibu. Mungkin dia butuhnya 4 liter gitu. Nah, makanya kita harus tahu diri kita sendiri kebutuhannya itu berapa. Gitu. Nah, teknologi itu kan selalu berkembang, ya kan Bapak Ibu. Nah, termasuk teknologi tentang air ini. Nah, air itu terus-menerus di-upgrade gitu. Dulu mungkin kita ya cuma masak dari sumur, dimasak, diminum, ya kan. Terus ada dispenser, terus ada lagi air oksigen, hidrogen, terus air heksagonal, air alkalin, air apalagi, terus lah banyak lah. Nah, sekarang ada satu buah teknologi terbaru namanya air dengan teknologi terahertz, Bapak Ibu. Nah, mungkin saya nggak akan jelaskan secara panjang lebar apa itu terahertz. Intinya terahertz ini adalah sebuah gelombang ya, Bapak Ibu ya. Nah, gelombang ini memiliki frekuensi yang sangat rendah, yang dimana gelombang ini cocok dengan gelombang tubuh manusia gitu. Jadi dia bisa membantu untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak. Nah, kenapa kita butuh gelombang terahertz ini di air ya? Karena di tubuh kita itu kan semua terdiri dari sel Bapak Ibu ya. Nah, di sel-sel kita ini ya, itu ada lubangnya, aquaporins atau pori-pori sel kita ini. Nah, ini adalah tempat masuk si molekul air ke dalam sel tubuh kita gitu. Jadi si sel kita ini makan minum ya dari pori-pori ini Bapak Ibu
gitu. Apa yang kita makan, apa yang kita minum itu akan dibawa oleh molekul air ke dalam sel tubuh kita gitu. Nah, masalahnya adalah lebar dari si pori-pori ini besarnya hanya 2 nanometer Bapak Ibu, which is kecil sekali ya, kecil sekali. Memang apa namanya? Molekul air ini memang besarnya itu hanya 0, sekian ya Bapak Ibu ya. Tetapi problemnya adalah air yang biasa kita minum ya, itu kalau kita lihat dengan alat khusus, elektron mikroskop, itu akan terlihat bahwa molekul air itu akan cenderung menempel satu dengan yang lain, Bapak Ibu. Ya, mereka akan membentuk satu kumpulan molekul sehingga membentuk sebuah klaster molekul air gitu. Nah, lebar dari klaster molekul air ini itu berbeda-beda. Ya, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang besar sekali gitu. Nah, rata-rata setelah diteliti itu memang besarnya sekitar 7 sampai 15 nanometer, which is lebih besar daripada lebar pori-pori sel kita, Bapak Ibu. Gitu. Jadi Bapak Ibu terbayang nggak kalau kita beli furniture lebarnya 7 meter ya, sedangkan pintu rumah kita lebarnya cuma 2 meter. Nggak mungkin kita bisa masukin furniture yang lebar 7 ke pintu yang cuma 2 Bapak Ibu. Akibatnya apa? Begitu kita minum ya, kita minum nih, misalkan setengah hari kita minum 1 liter. Itu bukan berarti 1 liternya itu akan diserap sempurna oleh sel tubuh kita. Enggak, Bapak Ibu. Ya, mungkin yang terserap itu hanya 30%. Sisanya itu akan dibuang lagi melalui ya macam-macam keringat, kita berbicara, urin dan sebagainya. Itu sehingga sel-sel di tubuh kita itu ada yang kebagian makan dan minum, ada yang tidak kebagian. Nah, sel-sel semua yang tidak kebagian makan dan minum ini, lama-lama kan ya namanya kayak manusia aja. Nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, apa yang terjadi? Lama-lama jadi lemah. Lemah jadi sakit, sakit jadi mati. Nah, sama, sel kita juga seperti itu, Bapak Ibu. Kalau tidak dirawat, diberi makan dan minum yang benar, ya lama-lama selnya akan rusak, mati, gitu. Nah, fungsi dari terahertz ini, ya gelombang terahertz ini, fungsinya, itu penting sekali, yaitu untuk memisahkan molekul air, Bapak Ibu. Ya, jadi yang tadinya nempel-nempel, begitu dia disinari dengan gelombang terahertz, dia akan terpisah satu dengan yang lain, menjadi linear molekulnya. Sehingga kalau sudah linear, molekulnya kecil-kecil, dia lebarnya kurang dari 0, lebar dari kurang dari 2 nanometer, Bapak Ibu, menjadi 0, sekian nanometer saja. Sehingga kalau kita minum, sel-sel di tubuh kita itu bisa dengan mudah menyerap si molekul-molekul air ini gitu. Sehingga sel di tubuh kita itu bisa diberi makan dan minum dengan baik gitu. Nah, kalau sudah diberi makan dengan baik, otomatis ya selnya bisa bekerja dengan baik dan selnya akan umurnya lebih panjang gitu. Oke. Nah, Bapak Ibu kebayang nggak? Kalau kita biasa minum air yang biasa kita minum itu ya, orang yang banyak minum aja, kemungkinan dia tetap kekurangan cairan. Karena tadi tidak bisa diserap sempurna oleh sel tubuhnya. Apalagi orang yang kekurangan cairan. Sudah tidak bisa diserap sempurna, minumnya dikit lagi. Nah, ini yang berbahaya Bapak Ibu. Ya, sehingga biasanya ya itu mulai timbul penyakit ini dan itu. Mungkin dia merasa kok, wah saya hidupnya selama ini padahal sehat ya, tapi kok bisa kena penyakit ini, bisa kena penyakit itu. Nah, ini mungkin salah satu faktor penyebabnya ini yang menjadi apa pertimbangannya Bapak Ibu. Ya. Nah, alat terahertz kita, terahertz water device kita itu mempunyai 5 keunggulan Bapak Ibu. Dia bukan hanya untuk mengubah molekul air menjadi linear aja sehingga mudah diserap oleh tubuh ya, tetapi dia juga mengurangi kepekatan air tersebut. Nah, bagaimanapun juga eh, molekul yang sudah terpisah satu dengan yang lain, pasti jarak antara molekulnya lebih lebar, Bapak Ibu. Sehingga kepekatan airnya juga akan lebih rendah. Nah, air yang kepekatan airnya rendah ini itu mudah sekali untuk diserap tubuh dan tidak membuat perut kembung. Oke. Nah, nanti kita bisa bantu tes juga dengan demo. Nah, kalau kita aduk minyak di dalam air, apa yang terjadi dengan menggunakan air terahertz? Oke, nanti ada videonya ya Bapak Ibu. Oke, nah air ini setelah di-scan,
dengan gelombang terahertz itu juga memiliki kandungan antibakteri, anti jamur, dan antivirus. Ini juga nanti bisa Bapak dan Ibu lihat demonya. Oke. Nah, dia juga jadi memiliki kandungan antioksidan, bahkan sampai 76%. Gitu. Nah, ini semua ada hasil risetnya ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang saya tampilkan di sini memang berdasarkan hasil riset yang kita terima dari si pembuat alat ini. Gitu. Oke, dan ada kandungan itu lebih tahan terhadap radiasi sebesar 2 kali lipat. Gitu. Nah, ini adalah tes untuk antibakteri dan jamur ya Bapak Ibu ya. Jadi kita menggunakan serbuk kolagen sachet, kita masukkan ke dalam air lalu diaduk aja. Nanti bisa terlihat hasilnya itu setelah 4 hari ditutup ya, itu akan terlihat bahwa air mineral biasa yang kita biasa minum itu masih dengan mudah ditumbuhi jamur dan bakteri gitu. Sedangkan air yang memakai air terahertz itu hampir tidak ada pertumbuhan jamur dan bakterinya. Gitu. Oke, ini ada beberapa demo Bapak Ibu. Ya, demo yang paling simpel ya itu menggunakan sayuran Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu punya sayuran setengah layu, boleh direndam dengan air terahertz, ya. Sayurannya bisa lebih kembang Bapak Ibu. Seperti kita baru habis dipetik gitu ya. Ini kebetulan kemarin saya udah coba, saya pakai sayur kailan. Beneran jadi keras lagi, jadi crunchy lagi Bapak Ibu. Nah, dia nggak cuma membuat sayurnya itu lebih segar, tetapi juga bantu untuk membersihkan pestisida yang ada di dalam sayur tersebut gitu. Nah, ini juga ternyata ikan di dalam air terahertz bisa hidup lebih lama ya Bapak Ibu ya. Tapi paling gampang menggunakan sayur lah, nggak usah pakai ikan ya. Oke, nah kalau Bapak Ibu suka memasak di rumah, yang biasa bikin malas adalah bersihinnya, benar nggak? Nah, apalagi di daerah dapur, biasa kita nggak mau sembarangan pakai bahan kimia kan? Nah, ini cukup pakai air terahertz saja Bapak Ibu. Bapak Ibu taruh di dalam sprayer, nggak usah dicampur bahan apa-apa lagi ya. Cukup airnya aja, air terahertz saja. Jadi tinggal disemprot, dielap. Nah, itu bekas minyak, lemak, dan baunya pun bisa hilang Bapak Ibu. Tetapi ya pasti harus diulangi beberapa kali ya, nggak bisa sekali semprot terus hilang. Nah, aplikasinya itu nggak cuma untuk diminum aja. Bapak Ibu bisa semprotkan ke daerah-daerah yang Bapak Ibu mau semprotkan. Misalkan ke kulit atau ke rambut itu juga boleh. Nggak cuma disemprotkan sebenarnya ya. Kalau Bapak Ibu mau keramas pakai air ini pun boleh. Ya, karena ada testimoninya yang rambutnya rontok pakai ini jadi berkurang kerontoknya. Nah, ini adalah demo dengan minyak ya. Jadi kita campurkan minyak sedikit minyak, mungkin 1 sendok teh aja, atau 1 sendok makan ke dalam air. Lalu kita aduk-aduk. Nah, ini akan terlihat bahwa biasanya yang kita tahu kan minyak dengan air tidak mungkin bersatu ya Bapak Ibu. Tetapi kalau dengan air terahertz yang memiliki kepekatan yang sangat rendah tadi, ya, itu air bisa nyelip di antara minyak tersebut Bapak Ibu. Gitu. Nah, demo ini sebenarnya menunjukkan bahwa air ini mampu untuk mengurai minyak Bapak Ibu. Makanya tadi untuk membersihkan lemak-lemak setelah masak ya itu bagus sekali gitu. Nah, problem ini sangat bagus untuk orang yang punya masalah fatty liver, kolesterol, lemak darahnya tinggi ya. Kalau minum air terahertz itu banyak sekali testimoni yang sudah masuk ke kita menyebutkan bahwa hasilnya sangat baik gitu. Bapak Ibu bisa ini sendiri ya, apa namanya? Tes darah dulu ya sebelum dan sesudah minum gitu. Tetapi kalau ada obat dokter yang masih Bapak Ibu minum, memang tetap harus diminum ya Bapak Ibu ya. Karena air ini bukanlah obat ya, bukan obat, bukan pengganti obat Bapak Ibu. Air ini membantu tubuh kita untuk bisa
beregenerasi lagi ya, sehingga fungsi organ kita akan menjadi lebih baik gitu. Karena tubuh kita itu punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, Bapak Ibu, kalau kondisinya memungkinkan gitu. Nah, kebutuhan air harian kita itu juga harus yang benar ya, Bapak Ibu ya. Jangan karena sudah minum air terahertz, tapi minumnya masih ngasal gitu. Sehari cuma seliter, 1,5 liter. Wah, nanti kurang maksimal. Jadi kalau bisa, minumnya juga harus diperhatikan. Nah, jenis air apa yang boleh kita pakai untuk jadi air terahertz? Sebenarnya semua air boleh, Bapak Ibu ya. Tidak ada terkecuali. Yang penting air tersebut adalah air layak minum. Bapak Ibu mau di rumahnya sudah punya filter air alkalin kah, filter air hidrogen kah, atau apapun itu ya, itu masih bisa dipakai dan digabung menggunakan terahertz. Supaya hasilnya mungkin akan jauh lebih baik ya. Itu karena kan setelah di scan dengan terahertz, air tersebut jadi mudah diserap oleh sel tubuh kita gitu. Jadi jenis air apapun nggak apa-apa ya, selama airnya layak langsung diminum. Nah, alat ini bukanlah filter air. Jadi Bapak Ibu yang punya filter air di rumah, itu nggak usah khawatir, karena fungsinya totally different ya, berbeda jauh sekali. Air ini tidak masuk ke dalam mesin ini. Jadi kalau filter itu pasti kita tahu dong, filternya sudah kotor, harus kita ganti, beli lagi yang baru. Kalau ini enggak Bapak Ibu, tidak ada maintenance apa-apa, karena air itu di-scan di bawah mesin ini. Mesinnya tidak masuk. Kita masukkan dia ke dalam wadah, taruh mesinnya di atasnya, lalu kita akan seperti sinari gitu ya. Nah, ini tidak ada maintenance apa-apa, tidak perlu khawatir. Bapak Ibu beli ini pakai sampai rusak, that's it. Gitu. Waktu scan-nya pun cepat, hanya 3 menit saja. Dan alatnya sangat-sangat portable, Bapak Ibu bisa bawa kemana-mana. Lalu tidak ada baterai di dalamnya, karena kita menggunakan colokan listrik. Jadi mau dibawa di dalam bagasi kah? Atau mau dibawa di tenteng kah? Itu no problem. Oke. Oke. Lalu tidak ada tambahan bahan kimia apa-apa, ya. Pemakaiannya sangat panjang, itu sampai 50.000 kali scan, ya. Jadi kalau Bapak Ibu satu hari itu pakainya mungkin 5 kali, ya. 5 kali itu sekali scan bisa 4,5 liter loh Bapak Ibu. Jadi 5 kali scan itu kan 22,5 liter. Itu kalau satu keluarga ada 6 orang aja, itu udah lebih dari cukup Bapak Ibu, ya. Eh, itu bisa pakai sampai 26 tahun. Jadi 5 kali scan satu hari, keluarga berenam, Bapak Ibu bisa pakai 26 tahun. Panjang sekali. Kalau Bapak Ibu mungkin mau bagi-bagi ke tetangga, ke teman ya, scan-nya mungkin satu hari 10 kali ya, itu Bapak Ibu bisa pakai alat ini sampai 13 tahun. Jadi panjang sekali. Jangan takut karena ini cuma tulisannya 50.000 kali gitu. Tapi sebenarnya pemakaian aslinya itu sangat-sangat panjang. Saya yakin ini pasti lebih dari 10 tahun gitu. Oke. Nah, Bapak Ibu yang punya teman, saudara, dan lain-lain yang punya problem diabetes, gula darahnya tinggi ya, boleh dibuktikan sendiri. Sudah ribuan orang yang testimoni masalah diabetes, itu semua hasilnya bagus sekali ya. Boleh dicoba, Bapak Ibu yang mau coba mesin ini, air ini, boleh hubungi yang mengundang Bapak Ibu pada malam hari ini ya. Tanya langsung bagaimana caranya bisa mendapatkan atau mencoba air ini. Ya, nah kalau sudah seperti ini ya, sudah memang tidak ada obatnya Bapak Ibu. Tetapi kita tahu sekarang terahertz ya bisa membantu ya problem-problem masalah seperti ini. Oke, nah ini juga untuk autoimun di kulit ya, psoriasis, hasilnya juga luar biasa bagus. Ini testimoninya juga sudah sangat banyak ya. Kebotakan juga banyak ya, yang nggak bisa tumbuh kumis, bisa tumbuh kumis. Cuma Bapak Ibu ya, kita nggak bisa patokin apa yang sudah saya tulis di sini ya. Misalkan ini 66 hari, berarti bukan patokannya jadi 66 hari ya untuk menumbuhkan rambut ya. Enggak, karena setiap orang hasilnya pasti ada berbeda-beda. Ada yang cepat, cepat sekali, ada yang lambat, ada yang lambat sekali. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu baru minum mungkin beberapa hari, rasanya kok saya belum ada rasa apa-apa ya.
Nah, mungkin memang belum Bapak Ibu. Saya sendiri pribadi itu saya sadar itu baru setelah 2 bulanan gitu. Karena saya biasanya itu sakit apa radang tenggorokan. Karena saya udah nggak ada amandel kan. Setiap bulan saya pasti radang tenggorokan. Tetapi bulan kedua itu saya baru sadar, kok tumben ya saya jajan-jajan di luar, beli gorengan, beli sana ini, makannya jorok lah ya. Kok nggak pernah sakit tenggorokan? Dulu boro-boro Bapak Ibu makan ciki aja satu langsung radang tenggorokan. Nah ini makan ciki, makan apa biasa aja gitu, nggak sakit. Nah itu baru saya sadar setelah 2 bulan. Kok rasanya nggak pernah sariawan lagi, nggak pernah radang tenggorokan lagi gitu. Oke, ini salah satu member kita, papa dari member kita ya. Ini stroke. Nah sudah konsumsi 2 tahun. Oke. Memang panjang Bapak Ibu ya. Tadi seperti yang saya bilang, ada yang cepat, ada yang cepat sekali, ada yang lambat sekali. Tapi buat saya 2 tahun masalah stroke bisa ya hampir normal lagi itu udah luar biasa ya. Gitu. Nah ini Ibu Direktur kita, Ibu Dharma ya, usianya 67 tahun, hasil tes darah lengkapnya, general check up-nya semuanya bagus. Minumnya berapa? 3 tahun Bapak Ibu. Jadi jangan berkecil hati kalau Bapak Ibu baru minum 1-2 minggu, terus merasanya kayak, kok saya belum ada rasa gitu ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Tuh setiap hari kita tetap butuh minum, benar nggak? Jadi Bapak Ibu minum air terakhir ini tidak ada ruginya apa-apa ya. Karena mau gimana pun juga kita manusia butuh minum. Nah, malam hari ini ya eh, ada bintang tamu spesial ya yang mau membagikan testimoninya kepada kita Bapak Ibu. Nah, malam ini ada Pak Denny. Pak Denny apa sudah di tempat, Pak? Masih di mute. Ini ya, Pak Denny Winoko ya. Iya, Halo, iya Pak. betul. Sudah Pak, Halo, sudah di tempat malam. Pak. Ya, Selamat malam Pak Hendra. malam, Pak. Oke, Ya, boleh langsung Pak dibagikan kepada kita mungkin ceritanya dengan terahertz seperti apa ya? ya. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Hendra, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Malam. Eh, Salam sejahtera buat kita semua. Ya, jadi nama saya Denny Winoko, umur saya 55 tahun, dan saya bekerja di industri perminyakan. Sudah 29 tahun saya bekerja di industri perminyakan, yang mana pekerjaan saya ini banyak traveling, Pak. Jadi dari Sabang sampai Merauke, bahkan di luar negeri pun eh, kami sering traveling ya, itu untuk ngebor apa segala macam, baik minyak, panas bumi, gas maupun geothermal. Nah, pekerjaan saya ini memang membutuhkan selain pikiran juga fisik yang memadai. Nah, jadi eh, selama ini saya tuh menganggap saya itu sehat. Jadi pola makan saya terus terang tuh buruk sekali ya. Jadi apalagi terutama kalau pada saat traveling. Seringkali kita tuh mau makan, sudah nanti saja, supaya kenyang kita ngopi dulu. Nah, minum air putih pun boleh dibilang 1 hari itu bukan 1-2 liter, tapi paling hanya 2 gelas, 3 gelas, selebihnya kebanyakan kopi. Dan pola istirahat juga buruk sekali. 1 hari itu saya hanya tidur tuh paling sekitar 3-4 jam. Nah, nah jadi karena memang background saya sih sebenarnya dulu saya itu olahragawan. Jadi saya berpikir saya sehat terus gitu. Sampai akhirnya pada bulan Juni tahun 2023 ini saya sakit, terus kemudian saya ke dokter, dan yang parahnya dokter tersebut salah diagnose. Dokter menyatakan saya itu kena asam lambung atau GERD. Jadi saya diobati, dikasih obat asam lambung itu. Tetapi eh, hampir 3 bulan saya minum obat, kok nggak ada kemajuan. Yang ada malah kondisi saya semakin hari semakin drop. Sampai akhirnya pada tanggal 15 September 2023 saya bertemu dengan Ibu Marcel. Karena saya dengan Ibu Marcel itu memang seperti keluarga ya, sering-sering ketemu. Nah, di situ dia lihat saya tuh, kok kondisi saya tuh buruk sekali gitu loh. Kelihatan saya memang sakit sekali, dan dia paksakan saya ambil ke rumahnya waktu itu
2 galon air yang sudah di-scan dengan mesin terahertz. Nah, namanya orang sakit, apa juga dianjurkan kita coba gitu loh. Akhirnya pada malam itu, tanggal 15 itu saya ambil 2 galon. Nah, saya mulai minum air terahertz. Nah, pada tanggal 25 September, saya datang ke dokter internis karena kondisi saya sudah benar-benar saya tidak tahan lagi. Saya datang ke dokter internis, ternyata setelah dicek, terus kemudian dilakukan USG dan lain-lain, saya itu terkena peradangan pada saluran ginjal. Ya, puji Tuhannya eh, hanya itu. Jadi organ tubuh yang lain itu bagus. Tetapi dokter curiga karena selama 3 bulan ini saya salah mengkonsumsi obat. Jadi dokter suruh saya cek jantung. Nah, kemudian diteruskan, saya udah senang, saya pikir, oh saya hanya kena peradangan ginjal aja. Nah, peradangan saluran ginjal, bukan ginjal ya, karena yang lainnya semua bagus. Nah, tetapi saya disarankan oleh dokter oleh cek jantung, untuk cek jantung, tanggal 30 September, saya cek jantung. Dilakukanlah EKG, terus kemudian dilakukan USG jantung. Nah, di situ saya kaget ya. Saya di situ saya didampingi oleh anak saya yang pertama dan papa saya. Di situ saya syok karena divonis oleh dokter jantung dari hasil USG kalau orang normal itu aspek rasio jantungnya itu 50. Tetapi aspek rasio jantung saya pada saat di USG itu ternyata hanya 12. Jadi kalau handphone itu sudah lowbat, Pak. Terus terang saya sudah uh, syok juga. Saya mendengar itu saya syok. Apalagi waktu anak saya bertanya, apakah ada kemungkinan untuk sembuh? Dan dokter menggelengkan kepala. Dia bilang kecil sekali. Jadi hanya mujizat yang bisa bikin Bapak ini sembuh. Dia bilang kecil sekali dan sembuh. Terus jadi apa yang harus saya lakukan? Saya bilang. Dokter bilang kami tidak bisa mengambil tindakan apa-apa karena dari hasil USG udah jelas dia kasih lihat foto-fotonya semua pembuluh darah saya itu rusak, Pak. Pembuluh darah pompa jantung itu rusak. Jadi dokter hanya bilang ya sudah eh, saya kasih obat ya eh, Bapak pokoknya istirahat cukup, jangan makan apa dikasih pantangannya apa segala macam, dijaga aja supaya aspek rasio jantungnya jangan berkurang dari 12 karena kalau berkurang dari 12 itu kemungkinan besar resiko apa resiko gagal jantung. Dokter kami pun apa saya pun tidak bisa ambil tindakan apa-apa dengan kondisi seperti ini. Ya sudah akhirnya ya dengan apa dengan hati saya ya jujur aja saya takut juga, saya frustasi juga dengar begitu saya ini juga. Ya udahlah saya bilang saya jalanin aja lah sambil berdoa sudah jalanin aja. Tapi tetap dalam menjalankan itu air terahertz itu tetap saya minum rutin. Bahkan kemana-mana pun saya bawa. Saya apa bawa dalam apa botol yang isinya 1 liter. Bahkan terakhir saya ada beli botol yang 1,5 liter buat saya kemana-mana pergi itu selalu saya bawa. Nah, kemudian eh, pada tanggal 23 November yang lalu eh, saya kontrol kembali ke rumah sakit jantung dan saya diminta untuk kembali dilakukan echo dan USG jantung saya. Saya waktu disuruh begitu, saya pikir, apa gunanya sih? Oh, nanti juga kabar yang saya dengar bukan kabar bagus gitu loh, karena saya udah tahu kondisinya seperti apa. Oke, ternyata pada saat saya di USG, saya sampai bingung, ini dokter kok apa yang dilakukan ini? Kok lama sekali USG saya? Sampai saya dibolak-balik, bolak-balik. Udah dia ulang lagi, dia balik lagi, dia bolak-balik. Nah, ternyata saya sudah berpikir negatif waktu itu, Pak Hendra. Saya pikir, paling hasilnya jelek lagi nih. Ya udah pikir udahlah apapun yang dia mau sampaikan udahlah saya udah siap terima lah paling jelek lagi beritanya. Ternyata selesai dilakukan USG dokter itu kaget. Dia bilang, "Bapak pakai apa?" Saya bilang, "Maksudnya pakai apa gimana, Dok?" "Iya, ini unbelievable ini," katanya. Dari hasil
eh, USG pertama, ini kalau kita bandingkan dengan USG yang sekarang, ini ternyata pembuluh darah yang rusak itu mengalami peremajaan, Pak. Jadi Wow. memperlihatkan proses eh, kesembuhan gitu. Nah, dari 12 of 50 itu aspek rasio jantung saya pada tanggal 23 November itu meningkat menjadi 39 of 50, Pak. Jadi Wow. kenaikannya itu Signifikan sekali memperlihatkan ya, Pak ya? signifikan, Pak. Makanya dokter pun sampai surprise. Dia bilang ini unbelievable. Dia bilang gitu. Eh, Berapa ternyata lama pembuluh itu, Pak, darah tadi dari konsumsi sampai cek lagi? sekitar 2 bulan, Pak. Sekitar 2 bulan. 2 bulan. Wow, luar Iya, biasa. 2 bulan. Iya. Dan perbedaan yang saya rasakan selama saya konsumsi air tera itu, yang pertama kualitas tidur, Pak. Tadinya waktu saya sakit itu, menderita itu, saya tidak bisa tidur celentang ataupun tengkurap celentang atau ke kiri ke kanan nggak bisa. Saya tidurnya itu duduk, Pak. Karena kalau saya tidur celentang, saya nggak bisa napas, Pak. Sesak napas saya. Oh ya, gitu. Nah, Jadi iya, setiap hari tidurnya di sofa gitu, Pak, sambil duduk. tidur di tempat tidur, tapi saya bersandar. Jadi saya tidurnya duduk Oh, gitu. Nggak waduh. bisa saya tidur celentang atau apa. Itu selama beberapa bulan itu, Pak. Waduh, itu sengsaranya luar biasa, Pak. Karena saya itu jangankan tidur ya, berbicara aja nggak bisa lama. Itu berbicara tuh kalau Bapak tanya Ibu Marcel, hanya sepatah-sepatah karena napas sesak. Jalan napas sesak, makan pun napas sesak gitu loh. Dan berat badan saya itu eh, ber- menurun dari 85 menjadi 63 pas waktu itu. Nah, tapi puji Tuhan saat ini sudah mulai naik lagi berat badan, sekarang udah mulai naik, udah 71 dan yang pasti kualitas tidur saya jauh lebih membaik. Sekarang saya pelor, Pak. Kena kena apa nempel aja molor saya, Pak. Terus kedua, istri saya juga surprise yang tadinya saya ngorok, ngorok saya itu keras. Nah, ini 90% itu sudah berkurang, sudah nggak ngorok Wah, lagi gitu loh, Pak. luar biasa. Dan yang paling saya syukuri ya itu, Pak, apa aspek rasio pompa jantung saya dari 12 itu dari 12 eh, menjadi 39. Jadi tinggal 11 Wow. lagi untuk kembali normal. Normalnya itu adalah 50 ya, Pak ya? Ya, normal kalau menurut dokter jantung itu aspek rasio 50. Ya, saya 50. nggak tahu ya Oke. bagaimana cara mereka berhitung ya, tapi di mesin itu ada memang saya lihat. Nah, itu. Hmm, luar Nah, biasa, itu Pak Pak. Denny. Ya, dan selama saya pengobatan, itu juga anak saya yang kedua. Dia tuh ada kayak apa namanya alergi, Mhm. alergi di tangan itu yang apa di lengan itu sampai kayak orang kurap, luka terbuka gitu. Itu sudah Oke. ke dokter juga, dikasih salep apa segala macam, itu nggak sembuh-sembuh. Nah, saya suruh dia coba aja semprot-semprot, saya bilang gitu. Dia pertama ketawain saya, tapi akhirnya dia coba juga. Dan ternyata setelah dia coba itu kurang lebih 2 minggu, dia balik ke saya, ternyata bener loh. Jadi luka saya kering, bahkan kulitnya jadi halus lagi, hanya 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 sedikit bercak sisa merah aja. Tapi kulitnya sudah kembali sudah halus, lukanya sudah menutup. Itu dalam waktu 2 minggu dia dua coba itu. minggu. Nah, makanya dia percaya dan akhirnya saya selama ini air Tera Hearts itu dibantu oleh Ibu Marcel. Jadi saya 2 minggu sekali saya ambil ke rumah Ibu Marcel. Nah, akhirnya saya putuskan awal Desember kemarin ya kalau nggak salah sekitar tanggal tanggal 8. Ya udah saya beli aja karena saya melihat keuntungannya untuk sekeluarga juga bisa digunakan, bahkan bisa bantu juga untuk papa mama yang kebetulan rumahnya juga nggak jauh. Jadi bisa banyak dinikmati orang lah gitu lah Pak Hendra. Iya, betul Daripada sekali, Pak. kita harus soalnya selama sakit itu, waduh saya macam-macam Pak. Saya dikasih Emohim lah, dikasih ini, dikasih itu, yang harganya kan kayak Emohim pun nggak murah juga. Betul. Satu dus itu sekitar 800.000, itu hanya untuk 1 minggu apa kalau nggak salah.
sebulan itu aja udah 3, sekian juta, belum ditambah ini itu. Nah, Hmm. ternyata dengan terahertz water device ini selain jauh lebih efisiensi, juga manfaatnya bisa dirasakan seluruh anggota keluarga, gitu loh Pak Hendra. Dan menghemat juga ya Pak Itu jadinya jatuhnya ya. hemat banget Pak, hemat banget. Iya. Makanya saya gara-gara itu eh, ya saya ke teman-teman apa ke lingkungan saya juga di industri perminyakan apa. Ya Hmm. saya banyak saksikan hal ini, saya banyak testimoni karena mereka tahu saya sakit waktu itu dan mereka tahu keadaan saya. Nah, Oke. mudah-mudahan aja bisa membantu banyak orang juga nih Pak Hendra. Wah, semoga Pak, Iya, semoga menjadi iya, informasi kepada banyak orang ya Pak ya. Terima kasih banyak betul. Pak Denny atas Iya, ceritanya. ya saya rasa itu aja Sangat, Pak tes report iya, saya. iya, Terima sangat kasih. inspiratif sekali. Terima kasih banyak Pak Denny. Oke, nah itulah Bapak Ibu salah satu cerita dari teman kita yang baru Pak Denny ya. Memang saya mungkin ada cerita sedikit juga. Waktu itu saya baru pulang presentasi dari Solo ya. Itu saya naik Grab ya, naik Grab terus mungkin ya sambil udah malam sekali sambil ngobrol-ngobrol Bapak Grab ini cerita sama saya dia punya keponakan sehabis operasi usus buntu itu udah 3 minggu yang lalu bekas luka operasinya itu nggak kering-kering malah bernanah lagi gitu. Jadi sudah bolak-balik ke puskesmas itu sudah dikasih obat rujukan ini itu nggak sembuh-sembuh juga gitu. Jadi kebetulan saya punya satu sprayer itu kan. Ya udah saya isi air terahertz sama saya beli mampir Indomaret beli 1 galon air itu saya scan saya kasih dia saya bilang diminum sama disemprot aja. Oke. Nah 3 minggu lah dia nggak ada kabar. Saya pikir oh ya udahlah saya nggak follow up lagi. Tiba-tiba dia telepon saya dia bilang Pak airnya sudah habis, boleh nggak saya minta airnya lagi? Oh, saya bilang, oh ya boleh Pak. Terus saya keingat keponakannya. Oh iya, keponakan Bapak gimana Pak? Hasilnya gimana? Jadi sebelum saya kasih air itu, saya udah bilang sama dia, ini gratis Pak, buat Bapak nggak apa-apa. Tapi boleh nggak eh, saya minta testimoninya, Bapak foto sebelumnya dan sesudahnya. Waktu itu sih dia bilang oke gitu. Tapi setelah itu dia telepon saya bilang gimana hasilnya? Dia bilang hasilnya bagus. Terus saya minta fotonya, boleh nggak Pak? Saya minta. Kalau dulu sempat dipoto, dia bilang, saya udah minta fotonya, tetapi anaknya karena perempuan, jadi dia malu katanya kan. Ya bukan muhrimnya, jadi nggak boleh. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi dia ceritain ke saya, oh setelah 3 minggu itu hasil operasinya nggak sampai 3 minggu, dia bilang 2 minggu itu sudah kering. Nah sudah kering gitu. Jadi menurut saya ya benar tadi kalau cerita Pak Denny ya, bekas lukanya itu bisa kering. Nah itu saya saksikan sendiri beneran cerita dari Bapak Grab itu ya. Oke, nah wah sudah sejam. Oke, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan? Tidak Selamat ada malam, pertanyaan ya? selamat malam Pak Hendra. Iya, Dok silakan. Ya, senang dengar cerita dari Pak Denny ya tadi ya. Ya, Eh, saya nggak begitu ngerti tentang rasio itu, tapi lihat gejalanya Pak Denny itu, beliau itu sesak berarti heart failure, gagal jantung sebetulnya. Dan itu harus hmm, dicari. Kenapa gagal jantung itu kan banyak sebab. Cuma rasio itu saya belum mengerti. Kalau boleh, Pak Denny bisa berikan hasil USG itu untuk saya baca gitu, buat pengetahuan saya gitu. Karena saya nggak ngerti angka 50 itu apa gitu ya. Sebab untuk periksa jantung, yang pertama hanya EKG, elektrokardiografi namanya. Kemudian ada yang namanya CT scan, itu untuk lihat pembuluh darah yang buntu. Jadi koroner itu kalau buntu bisa dilihat di CT scan. Kemudian ada ekokardiografi untuk lihat
jantung itu kalau memompa itu bagus enggak gitu. Nah, ini saya belum tahu hasil angka itu yang 12 terus 39 dan kalau baik 50 itu hasil dari mana gitu. Kalau boleh Pak Denny kirim ke Pak Hendra, nanti Pak Hendra kirim ke saya untuk saya pelajari. Bagi saya itu baru gitu. Jadi kita saling belajar ya, meskipun saya dokter tapi tentunya masih harus belajar banyak gitu. Terima kasih Pak Denny. Oke, dokter. Nanti saya coba komunikasikan dengan Pak Denny ya, kalau Pak Denny tidak keberatan. Ya, ada lagi mungkin pertanyaan? Kalau tidak ada, saya mau share sedikit sebentar. Tadi ada yang kekurangan. Ya, ini ada satu produk lagi yang saya belum presentasikan, yaitu tentang uh, Terahertz Bioactive Machine. Jadi ini adalah alat terbaru kami, ya, yang menggunakan metode namanya terapi mild hyperthermia terapi. Jadi ini mesinnya itu akan kita injak sambil duduk, itu akan kita injak ya Bapak Ibu. Nah, setelah kita injak, dia akan menghantarkan berbagai gelombang, salah satunya adalah gelombang terahertz. Nah, di samping itu juga ada gelombang listrik dan lain-lainnya. Nah, begitu kita injak, itu molekul air di dalam tubuh kita itu akan bergetar. Jadi 1 detik itu ada 1 juta getaran katanya. Nah, dia itu bisa memanaskan tubuh kita dari dalam. Nah, dia karena kita pakai eh, pemanasnya ini hanya mild, jadi hanya ringan aja ya Bapak Ibu ya. Kita memang suhu tubuhnya itu naiknya tidak banyak, itu 1 sampai 1,5 derajat Celcius saja gitu. Nah, kita mungkin tidak mau membandingkan dengan mesin lain ya di pasaran. Kan ada beberapa yang mirip ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau punya kita ini memang sudah confirm pasti ada terahertznya. Nah, lalu kalau Bapak Ibu mau bandingkan, memang ada mesin di luar sana mungkin yang Bapak Ibu merasa, oh ini panasnya jauh lebih tinggi dibandingkan mesin ini. Nah, ini kita tidak mau bandingkan seperti itu ya, karena kita ini memakai metode mild hyperthermia. Jadi itu mild aja, ringan aja. Makanya kenaikan suhu tubuhnya itu memang tidak terlalu banyak, 1 derajat rata-rata orang. Nah, kenapa kita nggak mau banyak-banyak? Karena kalau terlalu tinggi, itu justru bisa merusak dinding-dinding sel di sekitarnya gitu. Jadi bukan masalah siapa yang lebih panas ya Bapak Ibu ya. Nah, saya mungkin jelaskan fungsi utamanya ya. Nah, ini beberapa manfaat dari mesin tersebut. Yang pertama yang pasti, kalau tubuh kita lebih hangat, itu sirkulasi darah akan meningkat, ya kan? Nah, kalau Bapak Ibu pakai alat ini rasanya ada yang seperti gatal di dalam tubuhnya ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak usah digaruk. Itu berarti memang sirkulasi darah kita lebih lancar. Nah, kalau suhu tubuh kita meningkat, otomatis itu juga pasti antibodi kita produksinya lebih banyak. Ya, jadi kita nggak gampang sakit. Terus kualitas tidur juga jauh membaik ya. Yang punya problem kesulitan tidur ya, itu boleh coba alat ini. Sudah banyak sekali yang coba ya. Terus bilang yang sulit tidur setelah pakai alat ini itu kualitas tidurnya jauh meningkat sekali gitu. Nah, untuk yang punya problem fungsi ginjal juga bisa coba menggunakan alat ini ya, terutama masalah prostat. Terus yang punya masalah datang bulan ya, memang alat ini tidak boleh dipakai saat datang bulan ya, tapi sebelum datang bulan boleh dipakai, itu bisa mengurangi pembengkakan dan inflamasi sehingga kalau biasa menstruasinya sakit sekali ya, pakai alat ini itu sudah ada beberapa yang bilang mengurangi sakitnya gitu. Nah, Bapak Ibu pakai alat ini tuh seperti kita berolahraga ya. Jadi setelah pakai alat ini memang itu otot kita terasa lebih kencang ya, dan keringat kita itu semua keluar. Tapi memang dia tidak bukan bertujuan untuk mengurangi lemak gitu ya, karena ya itu otomatis balik lagi ke kita jaga makan kita gitu. Karena satu-satunya cara mengurangi lemak yang paling efektif adalah ya defisit kalori gitu. Kalau Bapak Ibu pakai alat ini tetapi makannya
kalorinya tetap surplus, ya pasti akan tetap gemuk juga. Jangan diharap pakai ini doang bisa kurus gitu ya. Oke, nah kontraindikasi pemakaiannya itu yang baru operasi eh, mungkin di bawah 1 bulan atau bekas operasinya masih basah itu belum boleh ya. Yang mengandung pasti tidak boleh, anak-anak tidak boleh, yang sedang menstruasi tidak boleh, yang lagi menyusui juga tidak boleh. Oke, yang punya problem jantung ya, terutama yang problem jantungnya berat sekali ya, atau masih dalam tahap penyembuhan itu tidak dianjurkan juga ya. Yang aritmia atau detak jantungnya tidak beraturan itu juga tidak disarankan ya. Yang alat pacu jantung terutama ya itu nggak boleh. Yang punya implan metal di dalam tubuhnya itu bisa, tetapi ya energinya nggak boleh terlalu tinggi. Dan yang terakhir yang mau digarisbawahi adalah yang punya hipertensi di atas 160 gitu. Oke, ya ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu sampai di sini? Oh ini ada. Selamat malam, ya malam. Jika kerap minum lalu mengalami kegatalan seluruh badan, adakah ini oke? Atau badan kita bereaksi dengan air terahertz? Ini oke Pak. Biasanya kalau kita gatal itu karena ya itu tadi uh, reaksi dari sama seperti kita kayak olahraga gitu. Kalau orang jarang olahraga, terus dia berolahraga, biasa badannya kan suka gatal. Nah itu adalah reaksi bahwa aliran darahnya itu lebih lancar. Jadi nggak apa-apa menurut saya. Kecuali gatalnya itu ekstrim ya gitu, satu badan nggak berhenti-berhenti. Nah itu ada yang salah, ada yang harus diketahui gitu. Tapi kalau cuma sedikit-sedikit gatal, saya rasa itu normal. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita tutup malam hari ini ya. Minggu depan kita akan kembali lagi di jam yang sama ya. Setiap hari Rabu 19.30. Minggu depan tanggal berapa ya? Oh, tanggal 3. Sudah lewat dari tahun baru, aman harusnya. Ada lagi. Kecuali kalau tanggal merah memang kita biasa nggak ada ya. Tapi karena tanggal 3 saya rasa sudah normal kembali. Minggu depan kita akan ketemu lagi. Oke? Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih yang baru bergabung. Minggu depan boleh ajak temannya lagi ya. Terima kasih dan selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih.